Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmi Rizpiani dengan MPM 088 akan mempresentasikan mengenai analisis cerpen dengan pendekatan antropologi sastra karya Waode Nur Muhaimin, yaitu Poka Ewa Adhara. Ini adalah ringkasan makalahnya. Jadi, Poka Ewa Adhara adalah sebuah cerpen tentang tradisi pertarungan kuda. Ini adalah selayang pandangnya. Jadi, pengertian sastra secara etimologi dapat ditelusuri berasal dari bahasa Sanskerta sas yang berarti mengajarkan atau memberi instruksi, dan tra berarti alat. Dalam tradisi Tiongkok disebut sebagai wen yang dapat diartikan sebagai budaya. Pengertian ini sejalan dengan tafsiran penulis yang memaknainya sebagai potret kehidupan manusia yang dituliskan sedemikian rupa. Kemudian cerpen sebagai sastra prosa. Aristoteles memaparkan dalam tulisan Nuryatin tahun 2016 halaman 26 bahwa karya sastra dapat diidentifikasi berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama berdasarkan sarana perwujudannya yang disebut sebagai prosa dan puisi. Nurgiantoro tahun 1995 halaman 1 mengkategorikan prosa berdasarkan sifatnya dan membaginya menjadi prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Suatu cerpen biasanya dibangun oleh unsur-unsur cerita yang saling berkaitan seperti tema, plot, tokoh, latar, sudut pandang, bahasa, dan moral. Itu disebut unsur intrinsik. Berikutnya adalah analisis cerpen Poka Ewa Adhara karya Waode Nur Muhaimin. Ini adalah sinopsisnya. Bisa dibaca dan dilihat. Ini adalah alur ceritanya. Jadi alur ceritanya tentang menyajikan plot cerita yang tentang kilas balik, dibagi dari tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Tahap awalnya menceritakan kisah seorang anak. Tahap awalnya adalah bercerita tentang si tokoh aku yang masih kecil. Kemudian tahap tengahnya si tokoh aku sudah berusia 26 tahun, dan tahap akhirnya si tokoh aku ini menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ia dapatkan sejak kematian ayahnya saat ketika ia kecil itu. Ini adalah tokoh dan pendokohan. Tokohnya ada 4, yaitu aku, ibu, ayah, dan Latuma. Tokoh aku ini punya karakter yang orangnya sangat berkarakter. Maksudnya dia juga berambisi, pandai, dan cukup trauma dengan tradisi desanya. Ibunya dikatakan memiliki karakter yang gigih dalam menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu dia juga orang yang pengertian. Ayahnya adalah sosok yang berkarisma, berwibawa, matanya teduh, rahangnya kokoh dan wajahnya tegas. Dia adalah sosok Manu Adhara. Dan Latuma dalam pandangan tokoh, dia itu pada awalnya adalah orang yang diketahui sebagai penyebab kematian ayahnya, tetapi akhirnya dia mengetahui bahwa Latuma itu bukan orang yang harus dipersalahkan. Ini adalah latar ceritanya di Desa Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dan latar waktunya tidak dijelaskan secara spesifik, cuman secara implisit kalau menerangkan latar budaya tentang perkelahian kuda. Tapi teks secara implisit menerangkan latar sosial budaya tentang perkelahian kuda yang pada umumnya
Maaf, tetapi teks secara eksplisit menerangkan latar budaya tentang perkelahian kuda yang pada umumnya pasti terselenggara di waktu matahari masih terbit. Ini secara implisit maksudnya. Mengenai latar waktu yang dapat diketahui secara pasti adalah peristiwa kilas balik dalam cerpen, jadi 26 tahun lalu. Ini sudut pandang penulis memakai sudut pandang orang pertama dengan penggunaan kata aku sebagai tokoh utamanya. Kemudian bahasanya penulis cukup mengalir, bahasanya cukup mengalir dan memberikan keterangan arti kepada peristilahan yang bukan merupakan bahasa Indonesia. Ini amanatnya, salah satunya adalah ketidaktahuan membuat orang memiliki prasangka buruk. Kemudian ada temanya, yaitu trauma terhadap budaya dan tradisi. Ini analisisnya berdasarkan unsur ekstrinsik. Jadi kan Pokaya Wadara adalah cerpen yang berlatar sosial terjadi di desa Katobu berdasarkan informasi dari teks. Unsur ekstrinsiknya masyarakat Katobu dalam teks terdeskripsi sebagai masyarakat yang bermata pencarian petani jagung. Desa ini memiliki tradisi tradisi Pokaya Wadara sebagai gelaran tradisi sehabis panen masyarakat setempat, dipimpin oleh seorang wasit dengan gelar Manwadara yang merupakan sosok berdarah biru atau misalnya juga dikatakan seorang bangsawan. Kemudian pemangku adat memiliki jabatan yang cukup penting dan berpengaruh dalam mengambil keputusan di desa. Kemudian pendidikan masyarakat di desa tersebut masih kurang. Jadi hanya penulis saja yang dapat bersekolah tinggi, bahkan lulusan magister dari desa tersebut. Oh ya, kemudian hal yang unik adalah penamaan kepada bangsawan di desa Katobu ini memiliki dengan julukan La, seperti pada kata hal yang cukup unik dari tradisi dan budaya masyarakat Katobu adalah penamaan bangsawan yang memiliki julukan yang dijuluki sebagai La, seperti pada tokoh La Tuma. Ini adalah teks cerpen Pokaya Wadara juga menyebutkan kisah Womboboro, yaitu seorang nenek yang hidup di bulan. Cerpen Pokaya Wadara juga memuat tentang gambaran Indonesia pada waktu dulu. Jadi dijelaskan pada teks tokoh aku ini masuk sekolah SD antara masa Orde Baru akhir atau sekitar awal reformasi. Ini secara implisit dijelaskannya itu karena saat itu kan si tokoh aku ini harus melakukan ritual memegang kuping kanan melewati kepala. Ini adalah informasi tentang masyarakat tersebut, tentang bahasa masyarakat tersebut. Jadi bahasa daerah yang istilah bahasanya, jadi masyarakat desa Katobu itu menggunakan bahasa daerah suku Muna. Ya, ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, identitas kelompok masyarakat diketahui bahwa masyarakat desa Katobu merupakan bagian suku Muna, suatu etnik suku yang mendiami Pulau Sulawesi. Terus masyarakat Katobu sebagian besar bermata pencarian petani. Tradisi Pokaya Wadara dilakukan sebagai bentuk syukur atas panen jagung di desa itu. Sistem kemasyarakatan masih bersifat konvensional dan dijalankan oleh sosok yang dianggap kuat atau berdarah bangsawan. Pendidikan masyarakat Katobu masih kurang.
Kemudian cerita mengenalkan tradisi lisan berupa cerita rakyat berjudul Wambomboro. Bahasa masyarakat Katobu secara karakteristik tampaknya mengarah pada perbendaharaan bahasa Melayu Austronesia dalam rentan waktu zaman yang sama dengan kerajaan Majapahit berkuasa. Logat khas daerah tercermin dalam struktur fonologis kata yang tersusun dalam cerpen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.